Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba meng-share pengalaman ya tentang Honda Vario Karbu. Ini Honda Vario Tekno. Baru saja saya habis dibikin pusing sama. Jadi kendalanya si motor ini mati mendadak, dan mati mendadak di sini keseluruhan komponen kelistrikannya mati ya teman-teman. Dan setelah saya cek, ternyata di bagian sikring yang dari kontak ya, yang ini putus ya, ini putus. Lalu setelah saya coba ganti tetap putus. Nah, jadi barusan saya dibikin pusing, dibikin pusing mencari sumber konslet pada motor ini. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman seperti ini ya, yang yang si sikringnya sering putus akibat konslet, itu biasanya pertama ya, biasanya diakibatkan ada kabel yang putus yang nempel ke ke bodi motor. Nah, ini pengalaman yang sering saya temukan biasanya ada di kabel ini nih teman-teman ya. Ada di kabel ini nih, kabel bodi yang biasanya yang ke lampu, ke klakson, biasanya yang ke klakson. Biasanya di bagian sini si kabelnya terkelupas dan nempel di sini. Biasanya seperti itu ya. Atau bisa juga dari, kalau di sini, kalau teman-teman mencari di sini aman, teman-teman bisa cari di bagian apa? Di bagian bendix starter. Bisa juga dari kiprok. Kadang saya juga pernah menemukan konsletnya itu ada di bagian aki ya. Jadi cara ngeceknya tinggal cabut akinya lalu motor dihidupkan. Kalau motor dihidupkan tanpa aki hidup tapi dipasangkan ke aki motor jadi nggak hidup, nah kemungkinan besar ada di aki. Kerusakannya ada di bagian aki ya maksudnya. Atau bisa juga dari komponen ini nih, kiprok. Caranya sama ya, untuk mengecek kiprok rusak itu konslet itu tinggal dicabut di sini. Nah, di sini jangan disambungkan. Lalu si kabel positif negatif sambungkan ke aki yang bagus ya, kondisinya yang masih mengeluarkan strumnya normal. Lalu motor dihidupkan. Kalau motor dihidupkan bagus, nah berarti setelah kita mencabut bagian soket, nah berarti yang rusak itu di sini nih, kiprok. Tapi di sini untuk motor ini saya sudah mencoba mencabut aki, mencabut kiprok, mencari keseluruhan kabel, nggak ada yang konslet. Nah, ternyata sudah sampai pusing ya. Bisa juga ya teman-teman dari switch rem konslet juga bisa. Kalau mengecek switch rem konslet itu tinggal dicabut kabel yang ke soket, cabut. Kalau dicabut motor hidup atau motor nggak putus lagi sikringnya, berarti di ini ya, di bagian switch rem. Tapi kalau di sini, kalau untuk motor ini saya baru menemukan. Kalau untuk motor ini ternyata konsletnya itu ada di sini nih teman-teman. Ada di bagian CDI ternyata ya. Saking sudah bingungnya, kabel saya cek nggak ada yang konslet. Ternyata setelah saya mencabut kabel CDI dan saya mengganti bagian bagian sikringnya, ternyata normal ya, si sikringnya itu nggak putus. Ternyata konsletnya itu ada di bagian CDI. Dan untuk CDI-nya kebetulan sudah dicabut ya. Yang punya motor udah dibawa sama yang punya motor, dan dia lagi nyari untuk CDI yang baru. Dan untuk CDI Vario ya, kalau di daerah saya itu sekitar 580 ribuan, 600 ribu kurang lah kalau di daerah saya. Itu untuk produk AHM yang orinya. Kalau yang KW-KW nya paling rendah kalau nggak salah 150 ribu ya, kalau yang ori sekitar segitu. Jadi kalau untuk masalah sikring yang konslet itu ya, yang sering putus itu sangat kompleks penyakitnya ya. Tidak bisa kita langsung mengganti ini mengganti itu, tidak ya. Jadi harus benar-benar kita harus teliti ya, mencari sumber kerusakan atau sumber konslet pada
sikring. Demikian ya video kali ini, mudah-mudahan bisa jadi pengalaman juga buat teman-teman yang menemukan sering konslet, sering putus sikring ya. Itu jelas diakibatkan oleh konsleting yang terjadi pada bagian komponen kelistrikan. Bisa dari konsleting pada kabel ke bodi, bisa juga dari komponen elektronik yang ada pada sepeda motornya. Demikian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.